لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengizinkan kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajlis bersama, melanjutkan taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya bukan hanya sekedar tambah ilmu, tapi benar-benar memperbaiki kehidupan kita, ya, dari tindak tanduk kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Lewat majelis ilmu yang kita adakan ini, kita berubah menuju perkara-perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ilmu benar-benar kita wujudkan dalam amaliyah, karena inilah yang menjadi tujuan pokok dalam majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Nah, kita niatkan menambah ilmu, mencari ilmu, tapi bukan hanya berhenti di situ. Mari kita berusaha menjadikan ilmu kita itu bermanfaat, ya. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa-doa kita, sehingga ilmu tersebut benar nantinya bisa menjadi pembela kita, pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pertemuan kita kali ini pembahasannya masih pembahasan usul akidah Ahlus Sunnah, tentang tauhidullah, tentang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pembahasan rukun iman yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, ya, dalam hadis-hadis Rasulnya, bahkan dalam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Pengenalan kepada Allah, kewajiban ma'rifatullah, mengenali Allah dengan dua cara: dengan mentadaburi ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini, dan yang kedua ayat-ayat syar'iyah, yaitu wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana billahi a'rab kana minhu akhwar. Dan barang siapa, ya, yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mestinya dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kana al-'abdu billahi a'rab, ya, kapan saja seorang hamba semakin mengenali Rabbnya, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala,
kana li ibadihi atlaq, maka dia mestinya dengan ilmunya, ma'rifahnya tentang Rabbnya, akan keagungan dan kesempurnaan Allah, akan menjadikan dirinya paling bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an maksiyatihi ab'ad, dan akan menjadikan dia semakin mengenali Allah, semakin jauh dari dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka akan semakin mudah baginya untuk khusyuk dalam sholatnya. Ya, karena dia mengenali Rabbnya, mengenali Allah yang sedang dia menghadap kepadanya dalam ibadah sholatnya. Semakin mudah baginya untuk merasakan kelezatan ibadah. Semakin mudah terbuka jalan baginya merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena dia mengilmui tentang yang dia sembah. Mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar pepatah yang masyhur, yang terkenal, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak hormat, tak kenal maka tak akan memuliakan. Tak kenal maka tak takut, tak kenal maka tak segan. Bahkan kadang berani nyinggung-nyinggung. Seorang raja mungkin seorang raja kemudian nyamar, dibuang itu atribut sebagai raja, nyamar jadi rakyat biasa. Orang yang nggak ngerti kalau ini raja, sembrono dia, berani bersikap kurang ajar kepada raja tersebut. Tapi yang ngerti hakikat orang ini, dia ini penguasa, dia ini raja, di belakangnya kekuatan, di belakangnya kekayaan, di belakangnya pasukan, nggak berani macam-macam. Ini raja, baru seorang raja. Kalau ketemu kita ngerti hakikatnya, kita akan memuliakannya, menghormatinya, mendengar, mentaatinya. Tidak berani memaksiati, tidak berani macam-macam, tidak berani nyinggung-nyinggung. Kamu nggak tahu tuh yang kamu singgung itu siapa? Karena bodoh. Makanya bukan hanya nggak kenal maka nggak sayang, nggak kenal juga maka tidak benci. Jadi pepatah ini baru separuh. Tak kenal maka tak sayang itu baru separuh. Tak kenal maka tak benci. Kita nggak kenal orang ini, ternyata penjahat, pendusta, nggak amanah, nggak jujur, nggak ngerti. Kita tertipu dengan penampilan dohirnya, ucapan manisnya. Kita jadikan orang kepercayaan. Tangan kanan kita curhat sama dia, suruh megang aset-aset kita. Besok-besok ditipu. Lalu kita, ternyata dia seperti itu. Seperti itu. Ini baru manusia. Bagaimana kalau itu pengenalan kepada Rabb-Nya yang maha sempurna dalam seluruh sisi-sisinya. Mestinya ucapan salat kita tadi benar-benar terwujud. Semakin kenal Allah, semakin takut. Semakin kenal Allah, semakin semangat ibadah. Semakin kenal Allah, semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang hamba hendaknya berusaha bersungguh-sungguh mengenali kesempurnaan Allah. Hampir tiap lembar Quran yang kita baca itu ada penyebutan nama dan sifat Allah. Ya Bang ya. Hampir tiap lembar itu. Kecuali kita memang nggak perhatian ya, nggak ngerti isinya, baca kayak hikau, ini yang jadi musibah gitu. Baca cuma baca tok. Padahal kalau kita mau perhatikan itu, tiap-tiap akhir ayat itu seringnya ditutup dengan nama-nama Allah. Jadi kalau kita kenali dengan sebenarnya, masya Allah,
bergetar hati kita, ya gemetar mungkin tubuh kita, berdiri bulu kuduknya ketika baca itu. Masya Allah, akan muncul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR ya, pekerjaan rumah kita seluruhnya untuk benar-benar berusaha mengenali sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, mentadaburi ayat-ayat syar'iyyah baik Quran maupun hadis, bahkan alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Allah pencipta langit, pencipta bumi, matahari, bulan, bintang, mensilih bergantikan siang dan malam, penguasanya, pengaturnya. Tidak ada satu pun yang keluar dari kuasa Allah. Allah melihatnya, Allah mengilmuinya, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka ucapkan. Allah sangat pengasih kepada hambanya, banyak sekali mencurahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya. Allah sangat keras azabnya. Kalau sudah menghadap, nggak bisa lari kita mau kemana. Kalau kita takut sama hewan buas, binatang berbisa, lari menjauh darinya. Jadi kalau takut kepada Allah, malah harusnya mendekat kepada Allah. Karena mau lari kemana? Kalau binatang kita tinggal pergi, nggak bisa orang pergi, nggak bisa mengejar kita. Sudah jauh. Jadi kalau para Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, mau lari kemana? Fa'aina tadhhabun. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak ada keselamatan kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngakui kelemahan kita, ngakui dosa kita, ngakui kesalahan kita, ngerengek-ngerengek minta ampunannya, minta maafnya, minta rahmatnya. Itu yang terbaik. Dan Allah senang dengan hamba yang seperti ini. Sampai dikisahkan dalam hadis, adnaba abdun min ibadi. Salah seorang hambaku berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, Rabbi adnabtu dzanba wa anta arhamur rahimin wa anta ghafurur rahim. Wahai Rabbku, aku terjatuh dalam dosa, aku terjatuh dalam kesalahan, sedangkan Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Kata Allah, hambaku ngerti dia punya Rabb yang Maha Pengampun, dia punya Rabb yang Maha Penyayang, punya Rabb yang luas rahmatnya. Maka aku ampuni dosa kesalahan. Ternyata besok-besok gak lama dosa lagi, salah lagi. Maka dia pun mengatakan seperti yang pertama. Maka Allah pun katakan sebagaimana yang pertama. Kemudian gak lama jatuh lagi dalam dosa lagi, kesalahan lagi. Maka dia pun mengucapkan seperti yang pertama si hamba tadi. Dan Allah pun mengulangi kembali ucapannya yang sudah diucapkan kali yang pertama. Sampai Allah katakan, selama hambaku seperti itu kondisinya, maka aku gak peduli dengan dosa-dosa kesalahan. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, nikmatmu kepadaku sangat banyak, sangat besar, sampai aku gak bisa menghitungnya. Tapi bersama itu aku malah banyak dosa, banyak salah, bukannya bersyukur. Ini kita ngaku di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, tutupi kesalahanku, maafkan aku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku, memaafkan aku, kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini Sayyidul Istighfar. Setelah pengakuan kita hambanya yang gak punya kuasa, lemah di hadapan Allah, Allah lah Rabb kita dan menguasai kita, yang ngatur kita, kemudian kita mengaku. Coba ini diresapi. Ya, sekali lagi, ya, hendaknya seorang berusaha untuk mengenali, ya, nama-nama Allah, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali perbuatan-perbuatan Allah, kuasa Allah akan hamba-hambanya. Semakin banyak mengenali hal ini, yang dia pelajari, dia yakini, dia pahami, maka akan muncul
pengagungan kepada Allah. Pengagungannya kepada Allah sesuai dengan kadar ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu itu terakhir kita beri contoh dari tadabbur ayat-ayatnya, yang di situ seorang hamba mengenali Allah. Memang dengan itu pula Allah perkenalkan dirinya, ya, yaitu surat yang paling agung yang menandingi sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Ini pembahasan terakhir kita berkaitan dengan iman kepada Allah. Pembahasan poin yang terakhir mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang sudah kita sampaikan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini adalah ucapan seorang musyrik kepada Rasul, Siblana Rabbah, Siblana Rabbah, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Rabb. Ya, min ayyi syai'in huwa, dari mana Rabbmu itu tercipta. Dan banyak orang tidak ngerti, maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Nabi Allah bahwasanya Allah itu Rabbu Ahad, Maha Esa. Ya, Allah Maha Esa, dan wajib kita esakan, kita jadikan satu-satunya dalam kekhususan Allah. Yang itu sudah kita bahas dalam perbuatannya. Allah Esa dalam menciptakan alam semesta, tidak ada pencipta bersama Allah. Dalam menguasainya, merajainya, memilikinya, mengaturnya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam rububiyah. Allah juga Esa dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat. Ya, nama-nama, sifat-sifat yang paling mulia, paling sempurna, belas tidak ada cacat sedikit pun, hanyalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sampai puncaknya mengesakan, yaitu mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam hak untuk diibadah. Ini puncaknya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Ya, Allah as-Samad. Ya, sering diterjemahkan dengan yang semua makhluk bergantung kepada Allah. Itu sudah kita sampaikan penafsiran sahabat Ibnu Abbas bahwasanya as-Samad dalam kesimpulannya adalah yang kamula fi anwa'i syaraf was-su'dati, ya, zat yang sempurna dalam seluruh, ya, kesempurnaan, dalam seluruh kemuliaan, ya, dalam seluruh nama dan sifat. Ini kesimpulannya. Makanya semuanya bergantung kepada Allah. Allah sedikit pun tidak membutuhkan hamba-hambanya. Allah tegak dengan sendirinya. Sedangkan yang selain Allah tidak bisa tegak kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. As-Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, ya, tidak diperanakkan. Tidak ada istilah Tuhan Bapak, Tuhan Anak, tidak ada. Ya, kalau ada anak, ya anaknya menjadi bapaknya lah, ya, buah kan tidak jatuh dari ibunya. Kalau ada anak Allah itu kita sembah juga lah, hebat juga dia mestinya. Tapi tidak ada, tidak bersekutu. Ya, tidak ada bapaknya, anaknya. Kalau ada bapak, ada anaknya, ada kakeknya, ada cucunya, atau udah ini Tuhan kayak gini. Ya, Allah Esa. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, kufuan, sekufu. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang semisal. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya kalau disebut nama Allah, kalau disebut sifat Allah, jangan bayanginya makhluk. Ini sudah salah fatal. Ya, kalau disebut nama Allah, disebut sifat Allah, itu apa? Bentuknya itu nama dan sifat
sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jangan sekali-kali di pikiran kita ketika bahas ini nama sifat Allah yang terbayang makhluk. Ini awal mula penyimpangan dalam asma wa sifat. Awal mula kesesatan dalam asma wa sifat ketika dibacakan ayat, dibacakan hadis tentang nama sifat Allah. Pertama yang muncul apa? Nama sifatnya makhluk. Bersihkan dari penyerupaan. Gak ada yang serupa, gak ada yang sama, gak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dicamkan betul, ketika disebutkan Allah melihat, Allah mendengar, jangan bayangin kita, ya, jangan bayangin dia dengannya kita. Allah berilmu, ya, Allah pemurah, Allah penyayang. Jangan bayangin kita. Ini puncaknya kesempurnaan dalam sifat-sifat tadi. Kalau ini sudah kita bisa pahami, nanti kita akan mudah memahami Allah punya wajah. Ya, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajah Rabbmu. Allah punya tangan. Tidak akan ada muskilah. Kenapa? Ya sama dengan jalan kita. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah punya wajah, saya punya wajah. Nanti awal kesesatan. Wah, boleh sama lah. Akhirnya apa? Ditakwil. Nah, masalah awalan wa harrafa saniyan, kata saya sini. Pertama dia merupakan dulu Allah dengan makhluk, kemudian dia ubah dia takwil itu ayat-ayat. Kemudian ditetapkan makna yang lain yang bukan makna yang sesungguhnya. Jadi awal mula kesatannya apa? Baliknya makhluk ketika disebut nama dan sifat Allah. Ya, Allah punya mata. Itu kita tidak akan bingung. Allah di atas. Jangan bayangin kita. Allah beristiwa di atas arsy. Ya bingung. Tapi kalau mikirnya itu kita terus ini, udah mumet akhirnya. Apalagi kena subhatnya filsafat ahlul kalam, yang memang mazhab mereka itu mendahulukan akal. Apa-apa harus masuk akal, baru beriman, baru percaya. Kalau tidak masuk akal, ditolak kalau bisa. Kalau tidak bisa ditolak, dipelintir-pelintir akhirnya. Biar cocok dengan akalnya, ini tidak benar. Ya, ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Sedangkan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah sudah jelaskan di sini metode cara mengimani nama dan sifat. Pertama, dua itu penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un. Kedua, tetapkan itu nama dan sifat apa adanya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita lihat enggak? Kita juga melihat. Kita dengar enggak? Kita juga dengar. Allah juga lihat, Allah juga dengar. Sama nama, sama lafaz, enggak harus sama hakikatnya. Ya. Ini yang perlu benar-benar tertanam di hati kita. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk contoh ya mengenal Allah dengan ayat-ayat syariah. Setelah kita bahas surat yang paling agung, ada ayat yang paling agung juga. Ya, kisah sahabat Ubay ibn Ka'ab, salah satu qurra ahli baca Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul berkata kepadanya, "Ya Abul Mundir, wahai Abul Mundir." Kunyahnya sahabat Ka'ab sahabat Ubay bin Ka'ab. Kunyah Abul Mundir. Ya. Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'lam. Wahai Abul Mundir, tahukah kamu
ayat yang ada padamu yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar. Ayat yang ada padamu, karena Al-Quran itu ada dalam hafalan orang-orang yang menghafalnya. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan itu Al-Quran ayat-ayat yang gamblang, yang jelas, tersimpan di dada-dadanya orang yang berilmu. Ya, ini dia Al-Quran. Dan ini cara, di antara cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran, keaslian Al-Quran. Dengan Allah pilih manusia-manusia pilihan, setiap masa, setiap generasi yang menghafal lafaz-lafaz ayat-ayat Allah. Banyak, dari sejak sahabat sampai nanti kiamat akan ada. Sampai sekarang aja ada. Ya, dan itu penjagaan Allah kepada ayat-ayatnya. Sehingga ketika ada yang ngubah-ngubah, ini salah, ini keliru ini, segera diketahui karena banyak yang menghafalkan Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk dihafal. Yang susah itu jaganya. Menghafal itu bisa, cepat bisa. Kalau jaganya itu yang susah. Ya, baik. Jadi wahai Abul Mundir, ya sahabat Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat yang paling agung dari kitabullah Al-Quran yang ada bersamamu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul ulangi lagi pertanyaannya, ya Abul Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ditanya lagi. Rasul benar-benar ingin sahabat ini menjawab sebatas ilmu yang dia tahu. Maka aku pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mundir. Maka Rasul pun menepuk dadaku, kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, wahai Abu Mundir, liyahnikal ilmu, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan takrir, persetujuan Rasulullah SAW akan benarnya jawaban sahabat Ubay bin Ka'ab. Sudahkah kita mentadabburi ayat kursi? Kalau hafal, saya sudah hafal semua. Isinya, poin-poin pentingnya, Masya Allah, ini ayat pun seperti surat Al-Ikhlas. Murni pembicaraannya, isinya hanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini dalil penyebutan akan ayat yang paling agung hendaknya menjadikan kita termotivasi untuk mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran ilmu yang ada dalam ayat kursi. Jangan sampai kita baca tiap hari tapi nggak ada dampak, nggak ada pengaruh, nggak membawa khusyuk, nggak membawa ketenangan, ketentraman, yakin kepada Allah. Apa? Cuma baca kok. Ya, tadabbur itu. Tadabbur yang Allah inginkan bukan sekedar membaca lafaz tanpa ngerti, tanpa paham. Yang Allah inginkan membaca dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa sih mereka enggak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Apa hatinya sudah ada penutup, sudah ada karat, sehingga nggak bisa masuk di situ ilmu, pemahaman yang benar di hati-hati mereka. Baca kayak orang hijau. Naam, baca nggak ngerti maknanya, itu sudah Masya Allah, sudah ada pahalanya, saking berkahnya Al-Quran.
Tapi kalau ingin lebih lagi berkualitas bacaannya, belajarlah mentadaburi ayat-ayat Allah, karena tersimpan sekian banyak faidah, sekian banyak hikmah, sekian banyak ilmu berkaitan dengan agama kita dalam ayat-ayat tersebut. Ya, ini baru salah satu keutamaan ayat kursi. Di sana ada beberapa hadis yang juga menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Ya, di antaranya kisah yang masyhur, kisah sahabat Abu Hurairah. Ya, udah maklum belum ini ya? Sebagian maklum, sebagian tidak maklum. Kisah sahabat Abu Hurairah ketika dia ketika diperintah oleh Rasul untuk menjaga harta zakat, jadi amil, ya, diangkat jadi amil, ya, jadi benar-benar ngurusi urusan zakat, namanya amil itu, mengumpulkan harta zakat, dijaga, disalurkan, yang kaya-kaya didatangi, kalau nggak mau bayar bisa dipaksa, karena dia wakil pemerintah memang, ada surat resmi, itu namanya amil, ya, bukan panitia. Kemudian mau dapat 1/8 saya ambil, musibah ini. Ya, dijaga begitu. Dan ternyata apa? Ada pencuri harta zakat tersebut. Ketika ditangkap, dia mengeluhkan kondisi dirinya dan tanggungan-tanggungannya. Saya orang fakir, miskin, banyak tanggungan, kelaparan dan seterusnya. Ini kan harta zakat. Itu dia. Akhirnya nggak terjadi, mau ditangkap, dilepas. Ternyata Rasul tahu besok pagi apa yang dilakukan oleh tawananmu. Rasul ngerti kejadian semalam. Nanti dia datang lagi ngomong kayak yang semalam juga. Ternyata benar datang lagi, tangkap lagi, ngomong lagi, masih belum tentu juga mau diserahkan ke Rasul, dilepas lagi. Ya gimana kalau dia fakir miskin? Ya bisa jadi kadang orang fakir miskin itu apa ya, ada sisi kita nggak boleh menghakimi berkaitan dengan tadi. Ya mencuri tetap mencuri, cuma tadi ya ditegakkan hukum mencuri. Tapi hendaknya kita punya hati kalau emang dia fakir. Ya, potong tangan ibaratnya dalam Islam itu. Kenapa? Dia berhak mendapat bantuan. Kita kalau mandang orang pendosa itu jangan hanya mandangnya salah, keliru, hukum, ya, diberi pelajaran, dan itu dua sisi penegakan hukum naam, tapi sisi rahmah, sisi hikmah. Kenapa kok dia sampai mencuri? Itu perlu diperhatikan dua sisi, sehingga kita apa? Tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, benar-benar menempatkannya pada kedudukannya. Masih ada hak, ya, untuk dibenci karena mencurinya, tapi kalau dia masih muslim, ada untuk punya hak sebagai saudara muslim, dibantu, ditolong. Begitu. Ya, makanya kadang muskilah sampai itu ya. Satu sisi ini nggak bayar berbulan-bulan sampai tahun lebih aja belum bayar juga. Tapi dilihat juga ini fakir, miskin, ya Allah, terus gimana ini momen pondok juga butuh operasional. Makanya kadang cari-cari bapak asuh ya, cari-cari donatur yang mau biayai. Baik, ini dua sisi yang harus diperhatikan. Ya, jadi kejadian lagi, besok malam datang lagi yang ketiga, benar-benar serahkan Rasul. Ternyata dia apa? Dia minta dilepaskan, ya, akan diberitahu satu rahasia, ya, satu hakikat, ya, yaitu apa? Diberitahu bahwasannya kalau kamu, ya, ingin berangkat tidur, bacalah ayat kursi, ya. Dengan demikian akan selalu ada penjagaan dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Lu kok tahu dia setan tidak dekat pagi? Ketika diceritakan sama Rasul, itu setan itu yang menolong itu. Nah, dia tahu kartunya, dia pelakunya.
Dan ini kata Rasulullah, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia ini ngomong benar. Ya, setan ini ngomong benar, tapi dia itu pendusta. Makanya ada istilah qad yasdukul kadzib. Kadang pendusta itu yang ngomong benar juga. Kadang yang jujur juga ngomong dusta kok pepek. Dia itu jujur sebenarnya. Cuma kadang-kadang satu saat ya nggak tahu apa gitu ngomong bohong juga. Pendusta nggak terus dusta. Kadang-kadang ada ngomong benar juga. Ini kewajiban menerima kebenaran dari manapun datangnya, meskipun dari setan. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti boleh berguru kepada setan. Lain ya, urusan berguru dengan urusan menerima kebenaran, ini dua perkara yang berbeda. Jangan disamakan. Kalau menerima kebenaran dari siapapun, dari kelompok manapun, ya, bangsa apapun, golongan manapun, kalau itu menyampaikan kebenaran, nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita ingkari, wajib kita terima. Kok mengkritiki kita? Ternyata betul, terima, nggak ada masalah. Dulu sahabat pernah dikritisi loh sama orang Yahudi, Rasul terima loh. Kata Yahudi loh, sahabatnya dulu berbuat syirik. Apa iya mengatakan warau bapak wa Ka'bah, demi Ka'bah, mengatakan masa Allah wa sita. Itu dikritik sama orang Yahudi. Karena Allah dan karena kamu, mengatakan demi Ka'bah. Rasul terima itu, Rasul tegur sahabat-sahabatnya. Itu ada orang Yahudi datang ke rumahnya Aisyah, mengatakan nanti di hari kiamat langit digulung oleh Allah, bumi dalam genggaman Allah. Aisyah tadinya nggak terima kabar tadi orang Yahudi, tapi ketika Rasul datang diceritakan, Rasul tersenyum. Rasul bacakan ayat Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati maqwiyatun biyamini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tidakkah mereka ngerti di hari kiamat nanti bumi ini dalam genggaman Allah, langit digulung dengan tangan kanan Allah. Kembali kepada pembahasan, nanti kita kalau jauh lupa balik lagi. Kalau pembahasannya terutama ayat kursi, silahkan dites dan silahkan introspeksi diri. Kebanyakan kita tidur mimpi aneh-aneh ya. Jangan-jangan langsung belesek aja tidur. Nggak pernah baca ayat kursi. Coba wudu dulu, ya ada kok tidur. Wudu bersih-bersih. Sebelum tidur ditebahi dulu itu seperti apa kasurnya, kan gitu ya adabnya. Kemudian baca zikirnya kayak zikir habis sholat itu. Maksudnya kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas, subhanallah 33 kan begitu. Dan zikir yang lainnya. Ya, sampai doa mau itu. Yakin kalau kamu seperti ini, yakin dengan hadis ini akan terjaga. Ya, akan terjaga, akan bangun sebelum subuh. Gak bablas. Gak aneh-aneh, ya. Kemudian juga ada hadis yang lain tentang keutamaan ayat kursi, ya, disebutkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ceritanya mirip dengan Abu Hurairah, cuma kisah Ubay bin Ka'ab, bahwasanya jin pernah mengatakan kepadanya, man qalaha hina yumsi ujira minha hatta yusbih. Siapa yang mengucapkan ayat kursi ketika sore hari akan terjaga dari kami, terlindung dari kami hatta yusbih, sampai subuh. Ya, wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Dan siapa yang baca ayat kursi ketika subuh, ya, maka akan dijaga dari setan sampai sore hari. Makanya termasuk zikir pagi, zikir petang, baca ayat kursi. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang lainnya Rasul mengatakan man qara'a ayat kursi dubura kulli sholatin maktubatin
lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Siapa yang membaca ayat kursi di dubur di akhir sholatnya, zikir habis sholat, ya, baca ayat kursi, apa kata Rasul? Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Gak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali karena belum mati aja. Kalau masuk surga mati dulu. Siapa yang baca ayat kursi sehabis sholat, gak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali apa? Kecuali kematian, karena belum mati aja. Kalau dia mati akan masuk surga. Jadi ingatkan kembali Pak, ya, untuk kita sabar dalam zikir-zikir dan wirid-wirid tersebut. Itu makanan hati, itu penguat jiwa kita, yang bikin kita kokoh, tegar, kuat, gak mudah stres, gak mudah gelisah, bingung. Itu zikir-zikir yang sudah ajarkan. Dipegangi, dilazimi, ya, jangan kayak orang keburu-buru aja urusan itu. Sholat kayak orang keburu-buru, zikir kayak orang urusannya banyak betul. Apa urusan untuk sibuk apa tak? Cuma mau ngobrol aja. Ternyata cuma mau ngobrol, cuma kayak gitu. Sudah saya sampaikan berulang-ulang, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu dinamakan zikir habis sholat kalau bacanya sesuai lafaz. Dapat pahala, akan diampuni dosa-dosanya Allah sebanyak buih dilakukan. Itu kalau ngomong subhanallah, 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 bukan subhanallah. Alhamdulillah, ini bukan zikir. Pahala ganjaran yang dijadikan zikir habis sholat itu kalau mengucapkan. Namanya mengucapkan, ucapkan subhanallah. Cepat boleh, tapi yang jelas ngomongnya. Bukan berarti tidak boleh cepat, silakan cepat, tapi tetap pas ucapannya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, jelas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar yastaghfiru dokter anak astagfiru, astagfirullah, bukan astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak ada wazannya dalam ilmu syaraf. Sabar. Dan guru-guru saya khawatirnya aku zikir 60 tahun kayak 60 tahun tidak diterima. Apa nggak ngeri kita? Ada orang 60 tahun tidak terima loh. 60 tahun apa? Waktu yang sebentar itu. Subhanallah, 60 tahun nggak diterima sholatnya apa? Gara-gara buru-buru. Belum lagi rukuk yang benar sudah. Ya Allah, limana midah. Belum lagi sedang sudah. Allah Akbar, Allah Akbar. Sepanjang tahun kayak gitu sholatnya 60 tahun nggak diterima. Apa nggak rugi gitu? Rasanya sudah sholat, rasanya sudah zikir, padahal belum. Baca ayat kursi baca, sabar dulu duduk. Baca ayat kursi, baca ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas. Lalu kita kegiatan yang lainnya. Jangan diburu-buru, padahal cuma mau ngobrol, cuma mau kegiatan yang scroll HP, mau tiduran, rebahan aja. Sabar dulu. Sebentar, kalau nggak lama ya. Apa lama betul sih itu? Sebentar, nggak lama, zikir pagi, zikir petang. Baik, ini pembahasan tentang keutamaan ayat kursi. Ya sudah bisa, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan kita akhirkan sholat isya. Tafadhol, silakan muadzin, muadzin.
Ini pelajaran akidah, ya, ma'rifatullah, iman kepada Allah. Tapi ini tafsir juga, ini sekalian tafsir. Ya, tafsir ayat kursi walaupun coba, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah. La ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Ini sudah kita bahas. Makna syahadat la ilaha illallah. Jangan lagi ada yang masih samar tentang syahadat la ilaha illallah. Dulu sudah pernah kita kaji. Dulu pernah kita bahas. Al-Hayyul Qayyum. Ya, dialah Allah yang tidak ada satupun yang berhak diibadahi hanya Dia yang maha hidup, ya, lagi terus menerus mengurus makhluknya, berdiri dengan sendirinya, menegakkan yang lain, gak butuh selainnya, tapi yang lain yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Sudah kita bahas. Karena hanya Allah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Mengapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Karena hanya Allah pemilik nama dan sifat yang sempurna. Ya, makanya hanya Allah yang diibadahi. Kalau mau disembah, punya sifat yang sempurna, punya nama yang sempurna, bisa menciptakan, bisa menguasai alam semesta, bersekutu dengan Allah, baru bersekutu diibadahi. Dan tidak ada itu manusia yang seperti itu, manusia yang seperti itu. Makanya ibadah hanya untuk Allah saja. Dan di sini pun disebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, berarti Allah punya sifat hayat. Ya, punya sifat hayat, punya sifat kehidupan. Kehidupan Allah sempurna, bahkan dalam puncaknya kesempurnaan, gak ada cacat, gak ada kurang. Hidupnya Allah
tidak diawali dengan tidak ada. Kalau kita hidupnya diawali dengan tidak ada. Sudah hidup, nggak kekal, nggak abadi, bakal mati, sirna, punah, binasa, hancur. Kalau Allah hidupnya tidak diikuti dengan mati, ya punah, hancur, binasa, hidup yang sempurna. Hidup sempurnanya Allah melazimkan, mengharuskan sempurnanya seluruh nama dan sifatnya. Gak boleh ada yang cacat. Kalau ada nama yang cacat, sifat yang cacat, berarti hidupnya gak sempurna. Inilah rahasia mengapa Al-Hayyu termasuk Al-Asma'ul A'zam. Nanti dalam pembahasan nama sifat ada istilah nama-nama Allah yang paling agung. Di antaranya apa? Al-Hayyu. Ini juga rahasia mengapa Rasul sering juga menggunakan nama ini dalam berdoa. Tawasul dengan nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Seperti zikir pagi, zikir petang, ada di sana lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Coba ini doa direnungi. Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita berdoa di sini tawasul. Kita nggak ninggali tawasul. Ada tawasul dalam berdoa. Cuma harus yang syar'i tawasulnya. Tawasul yang syar'i menggunakan Asmaul Husna. Seperti ini contoh. Tawasul yang syar'i menyebut amal soleh kita. Ya Allah, dengan baktiku kepada orang tuaku. Tapi jangan bohong, enggak berbakti. Tawasul dengan bakti, padahal melunjak sama orang tua. Ya Allah, dengan infakku ini. Tapi ini amal yang spesial ya. Amal yang digunakan tawasul, amal yang spesial. Yang itu kita dalam perkiraan itu amal yang paling top lah. Ini dengan tawasul. Karena istimewa ini kan, pengennya dengan sebab itu kita dikabulkan doanya. Ya, tawasul yang syar'i yang ketiga dengan minta doa orang soleh. Selain tiga ini, itu tawasul yang bid'ah atau bahkan bisa jadi syirik. Maka itu harus diperhatikan. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah nggak butuhkan makhluknya. Birahmatika, lewat perantara rahmatmu. Ini juga sifatnya Allah. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatnya rahmat. Astaghis, aku mohon bantuan, aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua urusanku. Hadirkan ikhlas urusan-urusan kita itu, jika kita khusyuk. Apa urusan kita? Dunia. Kita urusan dengan dunia kan ya, punya bisnis, ya, dinar, dirham, sawah, ladang, kendaraan, rumah, anak, istri. Ini urusan dunia kita. Kalau enggak Allah bantu, bubar gitu. Enggak kuat kita ini. Asli li sya'ni kullah, urusan dunia kita. Yang lebih dari itu urusan akhirat kita. Makanya ada doa yang lain, Allahumma aslih li dunyaya, ya tak? Allahumma aslih li akhirati. Itu sudah terangkum dalam doa ini. Aslih li sya'ni kullah. Itu udah kesimpulannya. Coba ini ditadaburi. Urusan akhirat kita banyak. Kita mau dihisab, mau dicatatkan amal, mau lewat sirat, mau ditanya di kubur. Banyak itu. Hadirkan. Aslih li sya'ni kullah. Kita punya yayasan, kita punya pesantren, kita punya wewenang, punya kedudukan. Ya Allah, perbaiki urusanku, jika aku bisa melaksanakan amanah ini, tugas ini. Hadirkan itu. Ini doa yang ringkas tapi Masya Allah udah merangkum sekian banyak urusan. Mau semuanya. Aslih li sya'ni kullah.
dunianya, akhiratnya, belum perincian-perinciannya. Wala takilni ila nafsi tarfata. Ya Allah, jangan pasrahkan kepada diriku sendiri. Engkau tinggalkan aku, nggak ditolong, nggak dibantu, walau cuma sekejap mata. Sekejap mata kita ditinggal Allah, habis gitu ya. Jadi apa ini? La haula wala quwwata illa billah. Ini ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Nanti ditambah lagi yang rincian-rincian tadi. Aslih li akhirati allati hiya ma'ati wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Perbaiki duniaku ya Allah, di situ aku cari maisah. Ya, berarti apa yang maisahnya? Pabriknya, ya, bosnya. Minta diperbaiki semua, mudah urusannya gampang. Naik gajinya nanti. Iya, itu kita butuhkan juga dunia kita. Lebih dari itu akhirat kita, tempat kembali kita. Ya, dan yang lainnya dari perincian-perincian. Ini Masya Allah. Ya, hadirkan. Ya, jadi di sini di awal ayat Allahu la ilaha illa huwa Hayyul Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum termasuk nama Allah yang agung. Mengapa? Satu nama ini sudah mengumpulkan sekian banyak nama dan sifat. Sempurnanya hidup Allah, benar-benar Allah berdiri sendiri, tidak butuh makhluknya, mau semua bergantung kepada Allah, menjadikan dua namanya Al-Hayy Al-Qayyum, mengumpulkan semua kesempurnaan. Berarti ilmunya sempurna, qudrahnya sempurna, rahmatnya sempurna, dia mendengarnya sempurna, melihatnya sempurna, hikmahnya sempurna, pokoknya semuanya sempurna karena hidupnya sempurna. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Begitu sempurnanya hidup Allah, bersendiriannya Allah, enggak butuh makhluk, sampai Allah enggak tidur, bahkan enggak ngantuk, juga tidak tidur. Ini juga menunjukkan kesempurnaan. Allah urusi alam semesta ini, langitnya, buminya, mataharinya, bintangnya, bulannya, yang di darat, yang di laut, yang di gunung, ya, yang di lembah, yang di desa, yang di kota. Semua ini Allah yang ngurusi, Allah yang jaga. Kulla yaumin huwa fi sa'an. Setiap harinya Allah dalam urusannya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menerbitkan matahari, menjelang. Tapi apa? Sedikit pun gak ngantuk, apalagi tidur. Lihat ini rohmu, ini macam-macam sama roh yang kayak gini. Nah, tadi lo raja aja kita udah gak berani gerak itu. Ya, apalagi yang mungkin di bagian angkatan bersenjata ya, udah ada komandannya, udah Samina wa atokna, bahkan sampai ngalah-ngalahin Allah dan Rasulnya. Samina wa atok sama rajanya sama komandannya. Ini keliru. Lebih agung Allah, lebih besar Allah, lebih dahsyat Allah. Ini kalau kita hadirkan, Masya Allah, ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah, lahu, miliknya, dalam kuasanya, dalam kerajaannya, ma itu mausul. Tahu mausul? Isim mausul alladzi, alladzani, alladina. Ada yang bebas, ma itu kan bebas, ya. Isi mausul maknanya umum, segala apa yang di langit miliknya, milik Allah, kuasa Allah, dalam penguasaan Allah, Allah yang merajainya. Semua yang di langit dan semua yang di bumi. Yang di langit malaikatnya, bulannya, bintangnya, mataharinya, angkasa raya, ya, planet-planet, galaksi segala macam tuh, meteor. Yang di bumi, sahabat-sahabat makhluk di bumi. Mengapa Allah yang memiliki? Mengapa Allah yang menguasai, merajainya, mengaturnya? Karena Allah yang menciptakannya. Tuh, Masya Allah. Ya, hadirkan itu di hati kita ketika baca ayat ini. Milik Allah.
Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang punya, maka Allah yang kuasai. Terserah Allah. Kalau milik Allah terserah Allah. Sudah kita bahas ya. Mau Allah kasih ke kita ya semata-mata pemberian, terima kasih, bersyukur. Nggak dikasih, nggak boleh protes. Nggak boleh protes, terserah Allah. Ketika Allah nggak memberikan yang milik Allah kepada kita, Allah tidak dihitung zalim. Ini sudah pernah kita sampaikan, cuma ini kita ulang-ulang lagi biar benar-benar terpaham. Ingat-ingat semua milik Allah. Kalau semua milik Allah, terserah Allah. Kalau Allah berikan kepada kita semata-mata karunia, wajib bersyukur, terima kasih. Kalau nggak dikasih, nggak boleh protes. Nah, punya kamu, kita boleh protes kalau kita nggak dikasih yang punya kita. Silakan protes. Ada orang punya utang sama kita nggak bayar, silakan diprotes orang itu. Dolim kamu sama saya. Dia punya duit nggak bayar, boleh. Orang itu punya kita. Kita ada hak dalam hartanya. Ya, kita boleh protes. Ada orang kita titipi barang kita, kemudian dia sia-siakan, dan dijaga, nggak dirawat, dan dilantarkan. Kita boleh protes, punya kita. Jadi kalau punya dia, kamu protes apa urusan antum? Sawah-sawah dia, ladang-ladang dia, duit-duit dia, kok dikasih kok marah-marah? Duit kalau kamu tidak dikasih marah-marah, kamu dimarahin juga. Kamu nggak kasih saya, gitu ya. Apa bedanya? Ya, jadi ketika Allah nggak memberi, Allah tidak dihitung zalim. Dihitung zalim itu kalau menahan yang milik orang lain. Padahal semuanya milik Allah. Terserah Allah. Jadi saya katakan yang ini anaknya laki-laki semua, yang ini anaknya perempuan semua, yang ini anaknya ada perempuan ada laki, yang ini nggak dikasih anak. Mau protes? Yang punya kamu. Sampai orang kafir, orang musyrik, maksiat dia bisa protes kepada Allah. Karena hakikat penyimpangan mereka karena Allah nggak beri hidayah. Gitu. Hidayah punya siapa? Punya mereka. Punya Allah. Nggak dikasih, Allah nggak dihitung dong. Maka Allah berkata dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku, nanti aku beri petunjuk. Nggak pernah minta petunjuk, sesat, protes sama Allah. Ih, nemen orang ini. Mana ya Allah, beri aku petunjuk. Terus sholat aja, ihdinas siratal mustaqim, ya biasa malas sholat. Terus itu ada doa yang masya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak pernah minta petunjuk, sesat, kemudian protes. Kok saya ditakdirkan sesat, jadi ahli bid'ah, jadi orang musyrik, jadi orang kafir? Tidak bisa protes. Oh, hidayah milik Allah. Kalau Allah tangan, jadi itu enggak. Ini konsep-konsep dasar harus diimani. Yang sebenarnya apa? Menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah nggak bisa diganggu gugat keputusannya. Ini sempurnanya nama, sempurna sifat, sempurna ilmu, sempurna kasih sayang, sempurnanya hikmah, menjadikan nggak bisa diprotes. Mesti adil, mesti bijaksana, nggak ada kezaliman sedikit pun. Bahkan karunia Allah itu lebih banyak, rahmat Allah lebih banyak daripada Allah menghukum hambanya. Masih banyakkan rahmatnya. Yang Allah ambil dari kita, toh kita diberi, Allah ambil lagi, itu sedikit sekali. Masih banyak Allah tinggal, kalau sisakan untuk kita. Kita diambil matanya misalnya, kita nggak bisa lihat. Jangan berhubung mata, kamu masih punya telinga, masih punya hidung, masih punya lidah, masih punya hati, masih punya pankreas, masih punya ginjal. Sehat-sehat aja, cuma diambil mata kok hidup kan. Kayak itu juga punya Allah, kan punyamu. Allah yang punya, kalau Allah ngambil miliknya, ya kan dia, terserah dia. Sebagaimana kita mengambil barang titipan kita, kemudian orangnya nggak protes-protes loh. Siapa kamu mau ngambil barang saya sendiri kok juga boleh, kok dilarang-larang. Ini masalah muslimin. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya, man itu asalnya isim istifham.
Ada man, ada huruf istifham. Kalau setelahnya ilah, ini mannya bukan lagi istifham, pertanyaan bukan, tapi mannya istifham bermakna apa? Nafi. Berubah jadi huruf nafi. Makanya mandal ladzi yasra'u indahu illa bi'idzni, maknanya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idzni, kecuali setelah izin dari Allah. Termasuk akidah Ahlussunnah mengimani di hari kiamat nanti ada syafaat. Itu tidak kita ingkari. Ada syafaat, ada pertolongan dari hamba-hamba Allah pilihan. Yang di antara hikmah ada syafaat, Allah ditunjukkan hamba-hambanya yang pilihan. Ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya para nabi, para rasul, ada syafaatnya para syuhada, ya, orang yang mati syahid, bahkan ada syafaatnya teman yang soleh. Perbanyak teman-teman yang soleh. Maka kata Imam Basri, karena mereka bisa memberi syafaat kepada di hari kiamat. Dikisahkan dalam hadis, orang beriman yang sudah masuk surga cari-cari temannya yang dulu sholat bareng dia, puasa bareng dia, ya mungkin berangkat taklim bareng, mungkin umroh bareng, haji bareng. Mana ya kok gak ada di surga? Ternyata kasus dia ngangkut di neraka. Dicari itu sama orang kita. Sampai ngadu sama dia, Allah berulang, dulu dia sholat bareng kita, puasa bareng kita, haji bareng kita, kok di neraka? Ayo, datang sana, kabur, ambil teman-teman itu, dulu dikeluarkan. Subhanallah, makhluk yang banyak dikeluarkan. Bahkan masih ada lagi yang beberapa yang lebih rendah tingkatan dari itu, perlu dikeluarkan juga oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada pembelaan yang lebih dahsyat di hari kiamat nanti daripada pembelaan seorang mukmin dengan saudaranya mukmin yang di neraka, untuk dikeluarkan dari neraka. Ini kita imani ada syafaat. Cuma syafaat tidak terjadi kecuali dua syaratnya. Yang pertama, ini dia izin Allah. Ini menunjukkan hakikat semua syafaat itu sebenarnya milik Allah. Itu kesimpulannya. Walillahi syafa'atu jami'an. Sesungguhnya semua syafaat itu milik Allah. Kenapa? Gak terwajib kecuali setelah Allah izinkan. Makanya mintanya kepada Allah. Jangan salah. Minta syafaat itu doa. Doa itu kepada Allah. Ya Allah, izinkan nabimu, rasulmu, orang-orang yang beriman, orang soleh, malaikatmu memberi syafaat kepadaku. Itu mintanya. Jangan wahai Nabi beri syafaatku. Ini salah. Namanya doa sama Nabi, sirik itu malah. Ya, kalau ada MC biasanya yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Kadang orang terlalu bersandar dengan syafaat. Tadi ya, kita nggak ingkar syafaat, cuma sebenarnya bersandar yang lebih itu kepada keimanan dan amal soleh kita. Kadang orang malas meningkatkan iman dan amal soleh bersandar dengan syafaat. Padahal orang dapat syafaat belum tentu bahagia. Ya enggak? Ada nggak dapat syafaat dan bahagia? Ada. Abu Thalib. Abu Thalib dapat syafaat Rasul. Cuma diringankan adabnya, nggak bisa dikeluarkan dari neraka. Susah dia pasti aku dapat syafaat. Tapi kalau orang itu beriman, beramal soleh, mati dalam iman amal solehnya, pasti bahagia. Tapi dapat syafaat belum tentu bahagia. Ini cuma sekedar ingin mendudukkan perkara iman. Jangan salah mensikapi satu perkara wulu dalam masalah syafaat sampai kebablasan sirik. Gara-gara pengen dapat syafaat ini, masya Allah, dia bisa jadi malah terharamkan dari syafaat gara-gara salah mensikapi syafaat. Yang lebih dari syafaat, keimanan dan amal soleh. Karena siapa yang mati dalam imannya, dalam amal solehnya,
kita bisa pastikan dia bahagia. Tapi dapat syafaat belum tentu bahagia. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bagaimana dari seorang berapa? Kerja, usaha, semangat dalam iman dan amal soleh, jangan bersandar dengan syafaat. Akhirnya malah tadi, ya, bisa jadi karena dia bersifat gulu, salah memahami syafaat. Cuman muji-muji Nabi ya berlebihan, ya, dengan muji-muji orang soleh berlebihan, wali-wali Allah karena mengharapkan syafaat. Bahkan sampai nyembah Nabi, nyembah wali, nyembah orang soleh karena ini dapat syafaatnya. Dan itulah kejadian orang musyrik zaman dulu. Kan begitu ya kisah kemusyrikan zaman dulu. Karena apa? Ini dapat syafaatnya. Mereka itu orang-orang mulia di sisi Allah, punya kedudukan. Kita ini orang rendahan, banyak salah, banyak keliru. Kita jadikan itu orang soleh perantara antara kita dengan Allah. Ini sudah salah. Apalagi sampai berdoanya kepada orang soleh, paksanya sama orang soleh, itu kesyirikan. Malah terharapkan dari syafaat. Karena yang kedua dari syarat syafaat itu setelah izin dari Allah adalah apa? Orang yang akan diberi syafaat harus orang yang Allah ridhoi. Makanya Allah mengatakan tentang ahli neraka, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'i." Ya, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang memberi syafaat. Maksudnya nggak Allah izinkan. Mengecualikan hanya Abu Thalib karena ada nas. Mengecualikan hanya Abu Thalib karena ada nasnya. Pun itu tidak mengeluarkan dia dari neraka. Hanya diringankan. Coba dikira enak diringankan. Tahu kamu ringankannya? Cuma pakai sandal, tapi otaknya mendidih saking panasnya. Karena api neraka itu 70 kali lipat panas dari api dunia. Kata sahabatnya Rasulullah, dunia itu udah gak tahan kita api dunia. Gimana api neraka? Api dunia saja kita sudah gak tahan. Gimana api neraka yang itu lipat ganda sampai 70 kali lipat panasnya? Gimana gak mateng walaupun cuma sandal yang dipakai dari neraka. Kalau kita di dunia ngintip bara api ya cuma kakinya lah ya, telapak kakinya melonjak. Tapi otaknya masih sehat tadi, walaupun melong gitu ya. Tapi masih sehat. Tapi dunia akhirat sangat dahsyat. Makanya jangan meremehkan dosa. Orang-orang Yahudi mengatakan kita cuma berapa hari aja masuk neraka itu. Karena kita itu loh, ketika ditinggal Musa nyembah patung anak sapi itu cuma berapa hari itu kita nyimpang. Setelah kita kembali lagi itu sama Musa. Memang mau berapa lama kuat di neraka? Ya, jangan diremehkan. Ini sangat dahsyat. Ya, jadi mandalladzi yasma'u indahu illa bi'idznih. Kisah syafaatul uzma. Ya, kisah syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Yang itu kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki Rasul Nabi yang lain. Lihat dalam kisah ini, Rasulullah Sayyidus Sufa'a, pimpinannya orang yang memberikan syafaat. Yang paling dahsyat syafaat Rasulullah itu. Dalam kisah syafaatul uzma, itu dalam kisahnya apa Rasul langsung minta kepada Allah? Nah, dalam kisahnya Rasul sujud tersungkur di bawah arus. Renyek Allah ilhamkan kepada Rasul puji-pujian yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Dalam sujudnya Rasul gunakan untuk muji menyanjung Allah. Demikian terus kondisinya. Gak diangkat-angkat itu kepalanya. Sampai Allah mengatakan irfa ra'sak, angkat kepala wahai Muhammad. Qul yusma, silahkan bicara. Sudah akan didengarkan. Ya sal tu'o, silahkan minta, akan diberi. Wasfa'u syafa', silahkan beri syafaat, sudah diizinkan. Itu Rasulullah. Ketika manusia di padang mahsyar
menunggu lama. Bayangin, yang pertama sampai yang terakhir kumpul di padang mahsyar. Tentu melihat aja perkumpulan paling besar kalau haji ya. Itu udah berapa juta, 4-5 juta ini. Manusia kumpul itu di padang Arafah. Subhanallah, itu sudah dahsyat betul itu. Gimana nanti di padang mahsyar? Orang pertama sampai kumpul semua, dibangkitkan, akan diputuskan perkaranya, nunggu Allah datang, nggak datang. Wajah Arab buka, orang nggak tentu. Belum diputuskan perkaranya, berdiri lama, banyak orang yang berkeringat, matahari dekatkan, susah mereka. Gimana ini urusan kita ini, nggak selesai ini, belum diputuskan. Akhirnya Allah datangkan, mendatangi para nabi, para rasul, datang kepada Nabi Adam, bapak mereka, datang kepada Nabi Nuh, rasul yang pertama, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Ini rasul-rasul yang pertama, nabi yang paling utama. Semuanya berbujur. Bukan aku orangnya, nafsi, diriku sendiri. Aku juga takut. Kata nabi-nabi tadi, pada hari ini Rohmu telah marah, telah murka. Belum pernah marah murka seperti ini, dan gak akan lagi marah murka seperti ini setelahnya. Kata Nabi Adam, aku pernah makan buah yang dilarang. Kata Nabi Nuh, aku pernah berdoa yang aku gak punya hak di dalamnya. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah berdusta 3 kali. Kata Nabi Musa, aku pernah membunuh jiwa yang tidak diperintah untuk dibunuh. Bukan aku orangnya. Semuanya berbujur. Sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Rasul mengatakan, Analah, sayalah pemiliknya. Ini dia maqaman mahmudah. Penafsiran ayat Allah, maqaman mahmudah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ketika waktu malam ada ruku, ada sujud, sholat tahajud, semoga dengan itu Allah akan bangkitkan kamu pada kedudukan yang mulia. Nabi kita Muhammad ini kedudukannya. Ketika semua orang kesusahan, menunggu lama di padang mahsyar dalam penderitaan yang lama, akhirnya mereka mendatangi para nabi tadi, para rasul, semuanya beruzur, bukan aku orangnya, masing-masing mengungkapkan uzurnya. Sampai akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad, itu katakan saya orangnya. Tapi bersama itu sekali lagi Rasul tidak langsung memberi syafaat. Rasul tidak langsung memberikan syafaat. Tadi sujud di bawah arsy, Allah ajarkan pujian yang belum pernah diajarkan. Dipuji-puji Allah, begitu terus kondisinya. Sampai ketika Allah mengatakan tadi, irfa ra'sak, angkat kepala, kul yusma, silahkan bicara, akan didengar. Sya'tuqa, silahkan minta, akan diberi. Wasbatu syafa, silahkan beri syafaat, akan diizinkan. Ini Rasulullah Sayyidus Syufa'a, pimpinannya pemberi syafaat, minta izin dulu kepada Allah, dia bisa beri syafaat. Bagaimana lagi yang selain beliau? Lihat ini bagaimana keagungan, kebesaran Allah. Benar-benar di hari itu, ya Allah lah Raja, Allah lah penguasa. Bahkan ketika hari kiamat, ketika Allah genggam dari bumi, ketika Allah gulung itu langit dengan tangan kanannya, Allah mengatakan, Anal Malik, akulah Raja. Aina mulukud dunya, mana itu raja-raja dunia yang pongah, sombong, bahkan kadang sampai bergelar raja di raja. Mana itu raja-raja dunia? Semuanya hancur, semua sudah binasa. Disebutkan dalam ayat, limanil mulkul yaum. Milik siapa itu kerajaan di hari itu? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa dan Tunggal, yang Maha Kuasa.
Ini kandungan ayat kursi, Masya Allah. Semuanya berbicara tentang kesempurnaan dan keagungan Allah. Makanya dia menjadi surat yang paling agung. Sebagaimana Al-Ikhlas murni tentang Allah kok pembicaraannya. Demikian pula ayat kursi bersama dengan cukup panjang ayatnya juga isinya tentang Allah saja. Makanya dia surat yang paling agung. Al-Ikhlas, maka dia ayat yang paling agung ayat kursi. Mungkin saya sini dulu keadaan kita. Nanti kelanjutannya dari rapat-rapat setelahnya kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Saya lagi demikian ikhwah cara ilmiah mengenali Allah. Jangan papanya gitu. Gak pernah belajar Quran, katanya Allah itu. Gak begitu cara pengenalan Allah. Tapi dengan mentadaburi ayat-ayatnya, hadisnya, mentadaburi makhluknya. Di situ kita akan ngerti keagungan kebesaran Allah. Dan sekali lagi berharap berdoa kepada Allah agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita tunduk, patuh, menyerah, pasrah, tawadu kepada Allah, melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya, takut dosa dan maksiat. Ini ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kalau sama raja aja kita sudah nggak berani macam-macam, ya, apalagi dengan rajanya seluruh manusia. Demikian ikhwan yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.